Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ajeng Yuniarti, Siti Fatimah, dan Siti Oliah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai macam-macam metode pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Ana Setiani MPD. Metode pembelajaran matematika yang akan kami bahas, yang pertama yaitu penemuan atau discovery, inquiry, expository, diskusi, dan spiral. Sebelum membahas metode yang pertama, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai pengertian metode pembelajaran. Nah, jadi metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh pendidik untuk mempersiapkan segala hal yang dipersiapkan untuk kebutuhan belajar mengajar agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oke, langsung saja. Metode yang pertama yaitu metode penemuan atau discovery. Nah, metode ini adalah suatu cara untuk menyampaikan ide atau gagasan melalui proses menemukan. Metode discovery atau penemuan ini merupakan komponen dan praktik pendidikan yang meliputi metode mengajar yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif. Selanjutnya, adapun ciri-ciri dari metode discovery ini, yaitu yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan mengeneralisasikan pengetahuan. Yang kedua, metode ini tuh berpusat pada siswa. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dari metode discovery atau penemuan ini. Yang pertama yaitu stimulation atau stimulus, di mana sebelum memulai kegiatan proses belajar mengajar, nah, guru tersebut mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Kemudian, dapat juga dengan cara lain, yaitu dengan anjuran membaca buku dan aktivitas lainnya yang dapat mengarahkan pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua, ada problem statement atau pernyataan atau identifikasi. Nah, di mana di sini tuh guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Selanjutnya yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Nah, di sini guru memberikan kesempatan kepada para siswanya untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang tentunya relevan ya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keempat, ada data processing atau pengolahan data. Nah, mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Yang kelima, ada verification atau pembuktian, di mana di sini tuh melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi. Nah, kemudian dihubungkan dengan hasil data processing. Dan yang terakhir, yaitu generalization atau generalisasi. Nah, di mana menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode discovery ini. Yang pertama, mengenai kelebihannya dulu. Yang pertama itu ada siswa dapat mengarahkan sendiri cara belajarnya sehingga lebih merasa terlibat dan bermotivasi dalam belajar. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh dari strategi ini sifatnya sangat pribadi dan mungkin merupakan pengetahuan yang sangat kukuh. Dalam artian, pendalaman dari pengertian retensi dan transfer. Yang ketiga, membantu siswa menuju skeptisme yang sehat untuk menemukan kebenaran akhir yang mutlak. Selanjutnya ada kekurangan dari metode discovery ini. Yang pertama yaitu siswa lamban mungkin bingung dalam usahanya mengembangkan pikirannya jika berhadapan dengan hal-hal baru yang abstrak. Kemudian
metode ini tuh dipandang itu terlalu mementingkan dalam memperoleh pengertian dan kurang memperhatikan diperolehnya sikap dan keterampilan. Dan yang ketiga, tidak memberikan kesempatan untuk berpikir kreatif jika pengertian-pengertian yang ditemukan sudah diseleksi oleh guru terlebih dahulu. Nah, di sini ada penerapannya ya, di mana pembelajaran matematika dengan menggunakan metode discovery ini diterapkan dalam menghitung keliling lingkaran. Nah, yang pertama, guru itu mengkondisikan siswa belajar yang kondusif. Selanjutnya, mengungkapkan pengetahuan awal serta pengalaman siswa dengan tanya jawab tentang nama-nama bangun datar. Kemudian, yang ketiga, memotivasi siswa dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang keempat, melakukan pretest ya. Dan yang kelima, yaitu pembagian kelompok siswa dengan anggota, setiap kelompoknya itu 4 orang, dan tiap kelompok itu diberikan benda berbentuk lingkaran yang sama ya, yang diameternya itu lingkarannya sama, tapi diameternya itu berbeda satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana setiap kelompok itu mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, ada 3 tahapan ya pada prosesnya. Yang pertama itu ada tahap enaktif, di mana dalam tahap ini peserta didik itu melakukan observasi dengan cara mengalami langsung suatu realitas. Jadi langsung gitu ya, langsung terjun menghitung secara langsung. Nah, dengan cara dibiarkan murid tersebut untuk mengeksplor kemampuan mereka dalam mengamati ketiga benda berbentuk lingkaran seperti di bawah ini ya, bisa terlihat. Nah, kemudian yang tahap selanjutnya yaitu tahap ikonik. Nah, siswa diminta untuk melakukan percobaan mengukur garis tengah dan keliling 3 objek berbentuk lingkaran tersebut yang berlainan dengan bantuan tali yang diberikan oleh guru. Siswa kemudian mencatat ukuran atau panjang garis tengah lingkaran atau biasanya disebut dengan diameter ya, dan kelilingnya serta hasil daripada tabel yang disediakan LKS seperti terlihat ya. Ada lingkarannya 1, 2, 3, kemudian diameternya, keliling, dan keliling itu sama saja dengan diameter dibagi keliling gitu ya. Keliling dibagi dengan diameter. Dan yang terakhir yaitu tahap simbiolis, di mana pada tahapan ini yaitu tahapan terakhir. Dari pengisian tabel di atas, siswa dapat menyimpulkan bahwa nilai keliling dibagi dengan diameter hasilnya sama untuk semua lingkaran. Mungkin untuk metode selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Siti Olia. Kepada Siti Olia saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Siti Fatimah yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, di sini ada metode inquiry. Metode inquiry adalah metode yang mampu menggiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Inquiry ini menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif. Kemudian, di sini ada ciri-ciri dari metode inquiry. Yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawabannya sendiri dari suatu yang dipertanyakan. Ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Keempat, menumbuhkan kepercayaan diri siswa. Adapun langkah-langkah dari metode inquiry ini sendiri, yang pertama, persiapan. Persiapan ini dilakukan oleh seorang guru
Yang kedua, penyajian. Penyajian di sini dimaksudkan yaitu guru menyajikan materi yang akan disampaikan. Ketiga, menghubungkan. Menghubungkan yaitu menghubungkan materi yang disampaikan dengan sifat diri siswa. Kemudian yang keempat yaitu menyimpulkan. Menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan. Kemudian yang kelima, penerapan. Penerapan di sini yaitu berkenaan dengan materi yang disampaikan lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun untuk kelebihan dan kekurangan dari metode inquiry, yang pertama untuk kelebihan dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar ide-ide dengan lebih baik. Kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersifat jujur, objektif, dan terbuka. Keempat, mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Untuk kekurangannya, yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Kedua, keadaan kelas kenyataannya gemuk. Jumlah siswanya, maksud gemuk di sini, jumlah siswanya ini banyak. Maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Ketiga, guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan proses belajar mengajar gaya lama, maka metode inquiry ini akan mengecewakan atau menghambat proses pembelajaran. Kemudian di sini ada penerapan metode pembelajaran inquiry dalam pemahaman teorema Pythagoras. Yang pertama, guru terlebih dahulu mendefinisikan definisi penting sebagai pengantar bekal bagi siswa untuk melakukan observasi. Yang kedua, guru memberikan tugas individu kepada siswa untuk mencari tahu sendiri bagaimana proses terbentuknya rumus Pythagoras. Ketiga, siswa harus menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan atau sebuah rangkuman menggunakan bahasa mereka sendiri pada buku catatan khusus. Keempat, hasil pekerjaan siswa kemudian dikumpulkan. Nah, selanjutnya di sini ada metode expository. Metode expository pada mulanya dikenal sebagai metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Siswa tidak banyak aktif dalam interaksi antara guru dan murid. Kemudian, expository berkembang menjadi suatu cara pembelajaran di mana dominasi guru berkurang. Siswa menjadi aktif sehingga pusat pembelajaran ada pada siswa. Metode expository adalah metode terpadu terdiri dari metode informasi, metode demonstrasi, metode tanya jawab, metode latihan, dan pada akhir pelajaran diberikan tugas. Untuk prosedur yang dapat digunakan dalam menerapkan metode expository dalam pembelajaran matematika, yang pertama, guru memberikan informasi materi yang dibahas dengan menggunakan metode ceramah. Kemudian, guru memberikan uraian dan contoh soal yang dikerjakan di papan tulis secara interaktif dan komunikatif dengan metode demonstrasi. Kemudian, guru pun memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dengan metode tanya jawab. Lalu, mereka akan mengerjakan soal yang diberikan guru sambil guru berkeliling memeriksa pekerjaan siswa. Salah seorang ditugaskan mengerjakan soal di papan tulis. Kemudian, yang selanjutnya, guru memberikan rangkuman yang bisa ditugaskan kepada siswa untuk membuat rangkumannya, atau guru yang membuat rangkuman, dan juga atau bisa jadi guru bersama-sama siswa membuat rangkuman. Nah, di sini pun ada langkah-langkah dari metode pembelajaran matematika expository. Yang pertama, persiapan atau preparation. Yang kedua, penyajian atau presentation. Ketiga, korelasi atau correlation. Keempat, menyimpulkan atau generalization. Kelima, ada pengaplikasian atau application.
Nah, untuk kelebihan dan kekurangan, di sini yang pertama kelebihan, tepat untuk pemahaman konsep, operasional, prosedural, fakta, keterampilan. Kedua, siswa aktif dan senang belajar matematika ketika latihan berkelompok mengerjakan soal yang diberikan guru atau soal dari buku paket. Ketiga, guru termotivasi untuk aktif membimbing dalam latihan berkelompok. Untuk kekurangan dari metode ekspositori, yang pertama, kecenderungan guru yang berperan dalam proses pembelajaran. Kedua, siswa segan mengemukakan pendapat atau bertanya ketika selesai penyajian. Ketiga, siswa malu maju ketika diminta guru untuk menyelesaikan soal di papan tulis. Nah, di sini terdapat penerapan metode ekspositori dalam materi trigonometri. Yang pertama, guru mempersiapkan materi yang akan disampaikan yaitu materi trigonometri. Kedua, guru menyampaikan materi tentang trigonometri. Ketiga, guru mengkorelasikan materi trigonometri dengan kehidupan sehari-hari. Keempat, guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan kepada peserta didik. Kelima, penerapan materi pada contoh soal trigonometri. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Teh Ajeng Yuniati. Kepada Teh Ajeng, dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada Teh Uya yang telah mempersilahkan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode diskusi. Menurut Pemdikbud tahun 1986, metode diskusi adalah suatu cara penguasaan isi pembelajaran melalui wahana tukar pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh guna memecahkan suatu masalah. Adapun metode diskusi menurut pendapat yang lain adalah suatu metode pengajaran yang mana guru memberi suatu persoalan atau masalah kepada siswa, dan siswa diberi kesempatan secara bersama-sama memecahkan masalah tersebut. Adapun pelaksanaan di dalam metode diskusi yang pertama, mengatur kelas menjadi situasi organisasi yang demokrasi. Yang kedua, kelas dianalogikan dengan masyarakat besar, mempunyai aturan sosial dan budaya, dan siswa memerhatikan tata cara hidup yang berkembang di kelas itu, yakni norma yang telah terbentuk. Adapun metode pelaksanaan yang ketiga adalah masing-masing grup bertindak dan berpedoman kepada kawan-kawannya. Adapun yang terakhir adalah pola yang dipakai adalah perundingan yang terlibat domain, pengetahuan, dan problem solving sosial. Adapun tujuan dari metode diskusi itu yang pertama, memasyarakatkan siswa, menolong siswa belajar terlibat dalam aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan grup. Yang kedua, alternatif bagi siswa menentukan fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Adapun sifat-sifat dari metode diskusi antara lain, yang pertama, mengajak siswa bekerja dalam grup. Yang kedua adalah siswa terlibat dalam diskusi kelas, diskusi inklusi, ataupun dialog yang diarahkan. Setelah itu, dalam metode diskusi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya antara lain yang pertama, melatih mengemukakan pendapat. Jadi, di sini siswa diberikan keleluasaan dalam mengemukakan pendapat yang dia miliki, yang dia ketahui. Yang kedua adalah melatih membiasakan diri untuk bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. Yang terakhir adalah merangsang siswa untuk lebih berpikir kreatif ketika memberi gagasan ide. Adapun kekurangan dari metode diskusi yaitu yang pertama, seringkali menimbulkan argumentasi yang berbeda yang menyebabkan konflik. Dan yang terakhir itu adalah grup tidak responsif. Adapun tahapan dalam metode diskusi, yang pertama adalah tahap situasi grup, di mana di sini siswa melakukan reaksi dan berdiskusi sebagai grup. Yang kedua adalah diagnostik atau diagnosis. Disebut juga sebagai perkembangan situasi di mana siswa mengerti situasi dan mempertimbangkan pendekatan alternatif kepada situasi tersebut. Yang ketiga adalah tahap diskusi grup. Tahap diskusi grup itu adalah merumuskan pendapat kepada problem
menguji hipotesis, mengevaluasi, dan mengubah prosedur-prosedur mencoba berencana, dan mengamati akibat berbagai aktivitas. Yang keempat adalah refleksi grup, di mana di sini membahas mengenai strategi, tujuan-tujuan, hasil-hasil dari ketiga tahap itu yang telah dijelaskan tadi di atas. Yang kelima adalah ditunjukkan cara siswa berpartisipasi aktif dan efektif dalam grup. Jadi di sini guru bisa memimpin kerja grup dengan tetap berpedoman pada peran aktif siswa. Yang selanjutnya adalah ada peluang dari perbedaan ide-ide. Yang terakhir, bagi siswa yang enggan berpartisipasi, jangan dicemooh, tapi ajukan pertanyaan. Pertanyaan lalu buat pernyataan penjelasan langsung kepada mereka, lalu diberikannya upah atau reward kepada siswa yang lebih aktif. Yang selanjutnya adalah problem yang biasanya terjadi dalam metode diskusi. Yang pertama itu adalah peran guru. Di sini peran guru adalah mengamati informasi tentang kekuatan dan kelemahan prosedur. Yang kedua itu adalah interupsi atau menolong mengevaluasi pekerjaan siswa, kontribusi yang dilakukan oleh setiap siswa, problem khusus yang mungkin timbul akibat konflik. Yang selanjutnya adalah argumen dan konflik dalam grup. Di sini biasanya guru perlu mencampuri untuk menjaga aturan di dalam grup bagi anggota yang terlalu agresif karena bukan untuk menang berdebat. Yang selanjutnya adalah grup yang tidak responsif. Yang selanjutnya adalah grup yang tidak produktif, tidak mampu menangani tugas atau objek yang diberikan, tidak memberikan perhatian kepada guru, menerangkan tugas, gagal mengingat tujuan tugas, gagal menangkap ide-ide atau saran-saran, atau hanya memutar ide-ide tanpa tujuan atau arah, gagal menyepakati rencana, strategi atau tujuan, gagal memperhatikan, mendefinisikan dari istilah-istilah, prinsip-prinsip, logika, dan argumen-argumen valid. Adapun penerapan metode diskusi dalam materi aljabar. Di sini yang pertama itu adalah guru menyampaikan stimulus berkenaan dengan materi aljabar, bisa dilihat dalam gambar yang di samping ini. Yang selanjutnya itu adalah guru membagi kelompok dan memberikan tugas untuk diskusi terkait dengan materi aljabar. Yang selanjutnya peserta didik mempresentasikan hasil diskusi, dan yang terakhir adalah guru memberikan kesimpulan terkait metode aljabar itu sendiri. Metode yang selanjutnya adalah metode spiral dalam pembelajaran matematika. Metode spiral itu adalah belajar mengajar spiral, belajar berlanjut dari yang konkret menuju yang abstrak dan lebih umum, dan dari intuitif ke analisis, dari penyelidikan atau eksplorasi ke penguasaan, dari tahap yang paling rendah hingga tahap yang paling tinggi. Ciri-ciri dari metode spiral itu sendiri adalah yang pertama, pembelajaran matematika dilakukan secara bertahap. Yang kedua, adanya keterkaitan antara suatu materi dengan materi lainnya. Dalam metode spiral ini pun ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari metode spiral antara lain, yang pertama, siswa lebih bisa memahami konsep pembelajaran karena pembelajaran diawali dengan materi yang mudah menuju ke materi yang lebih rumit. Yang kedua adalah guru dapat mengembangkan materi pembelajaran dalam jumlah yang hampir tidak terbatas. Yang selanjutnya adalah teknik spiral dapat merangsang dan mengembangkan kemampuan berpikir yang dimiliki siswa. Adapun kekurangannya dari metode spiral itu adalah, kelemahan dari metode ini adalah memerlukan waktu yang sangat panjang untuk mengenalkan suatu konsep. Ini memungkinkan bagi siswa-siswa yang pandai mengalami kejenuhan dalam belajar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.